Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu mekanisme perbaikan DNA atau DNA repair. Perbaikan DNA merupakan mekanisme seluler dalam perbaikan DNA yang rusak. Mekanisme ini bertujuan untuk meminimalkan proses instabilitas genetik, diantaranya mutasi, kesalahan replikasi, dan kerusakan DNA. Sel-sel mempunyai beberapa mekanisme repair terhadap kerusakan DNA untuk mempertahankan sel tetap pada keadaan homeostatis, baik pada organisme prokariotik maupun eukariotik. Mempunyai bermacam enzim yang dapat mengawasi DNA untuk mencari bentuk distorsi atau perubahan yang dapat direpair. Sebagian besar sistem repair memerlukan pemotongan atau excision bagian DNA yang rusak. Bila satu atau lebih nukleotida rusak dikeluarkan dari satu untai atau strand DNA, maka strand pasangannya akan menjadi cetakan atau template untuk rekonstruksi. Ada dua jalur repair pada DNA mamalia, yaitu yang pertama single step atau direct reset, di mana kerusakan diperbaiki langsung secara enzimatik. Contohnya, enzim yang memecahkan ikatan dua pirimidin dalam pirimidin dimer sehingga mengembalikan molekul pada kondisi semula. Yang kedua yaitu jalur kedua yaitu multi-step yang meliputi 1. Nukleotida excision repair. Mekanisme repair yang pertama, mekanisme repair berupa pemotongan bagian strand DNA yang mengandung bulky lesion pada nukleotida atau pirimidin dimer. Menurut pada gambar ini adalah bulky lesion pada nukleotida atau pirimidin dimer. Yang kedua itu proses dimulai oleh enzim endonuklease dengan membuat insisi pad backbone strand di dua sisi lesi. Yang ketiga, oligonukleotida yang rusak ditahan dalam dupleks dengan ikatan hidrogen pada basa dari strand lainnya selama replikasi DNA dipisahkan oleh DNA helix. Yang keempat, setelah dipotong dan dibuang, maka telah diisi oleh DNA polimerase. Celah yang kosong ini diisi oleh DNA polimerase, ditunjukkan pada gambar ini. Dan strand yang direpair diletakkan dengan DNA ligase dan diletakkan berbarengan dengan DNA ligase. Yang terakhir yaitu radal diketahui sebagai protein yang terlibat dalam proses repair. Yang kedua itu base excision repair. Terjadi pemisahan total dalam eksisi sel prokariotik dan eukariotik untuk membuang jumlah nukleotida yang disebabkan distorsi double helix. Yang kedua, enzim glikolase mengawali repair dengan mengenal adanya perubahan dan membuang basa dengan memisahkan ikatan glikosidik antara basa dan gula. Ini dan kemudian dibuang dan memisahkan dari ikatan glikosidik antara basa dan gula. Yang ketiga, perubahan basa purin atau pirimidin dibuang oleh endonuklease dan celah diperbesar oleh fosfodiesterase. Celah ini diperbesar. Kemudian diisi dengan DNA polimerase 3-5 strand ditutup atau diletakkan dengan DNA ligase. Yang ketiga yaitu mismatch repair. Adalah pasangan basa mismatch menyebabkan distorsi dalam bentuk double helix yang timbul karena adanya kesalahan replikasi. Pada E. coli, basa mismatch direpair oleh enzim. Yang pertama, MUS atau MUT-S mengenali lesi dan mengawali penyusunan kompleks repair. Yang kedua, MUT-L memotong pada sekuen GATC pada rantai unmethylated. Yang ketiga, MUH memindahkan bagian DNA yang mengandung GATC site. Mismatch kemudian celah pada rantai tunggal diisi DNA polimerase 3
pada Y. Saccharomyces cerevisiae ditemukan gen masih homolog dengan MUC yang berfungsi untuk substitusi basa-basa dan loop DNA dalam mismatch repair. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.